Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bersama untuk menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Masuk dalam doa pengakuan dosa, kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk kesekian kalinya mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dalam hidup yang kami lewati seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik tutur kata kami, tindakan kami, dan juga bahkan angan kami. Ampuni ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pernyataan pengakuan dosa melalui pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2. 157 bait 1 dan 2. Insan tangisi dosamu. Tuhan berkenan untuk menerima kita dan mengampuni dosa kesalahan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, sebagaimana dianugerahkan kepada kita dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Kita bersama-sama untuk menyiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Surgawi,
Saat ini kami mohon Tuhan menyapa kami melalui bacaan Injil yang hendak kami terima, kiranya itu menguatkan kami, bahkan menuntun kami dalam masa sengsara ini, agar kami dikuatkan di dalam berbagai macam persoalan yang harus kami hadapi. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada kecenderungan orang memiliki pemahaman tentang perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Misalnya, membunuh itu adalah dosa yang besar. Berbohong itu adalah dosa yang kecil. Dengan asumsi yang tidak membunuh itu berarti dirinya merasa lebih baik daripada yang membunuh. Dia merasa bahwa dosanya lebih kecil daripada yang membunuh. Tapi benarkah demikian? Apakah memang betul bahwa ada dosa kecil dan dosa besar? Bacaan pada saat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa yang namanya dosa, apapun itu bentuknya, tetap dosa. Tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Hal ini dikatakan dengan jelas oleh Yesus kepada beberapa orang yang pada waktu itu datang kepadanya membawa sebuah berita atau sebuah cerita tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan darah korban persembahan. Beberapa orang itu berpikir karena orang-orang tersebut berdosa, maka dia dibantai oleh Pilatus. Dari ungkapan yang disampaikan
beberapa orang itu kepada Yesus, seakan-akan orang tersebut lebih baik dibanding dengan orang-orang yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan darah korban persembahan. Dengan tegas Yesus menyatakan, tidak. Sang kamu orang Galilea ini lebih besar dosanya dari semua orang Galilea yang lain. Sama sekali tidak. Bahkan Yesus memberikan contoh yang juga jelas terjadi ketika ada 18 orang ditimpa menara di dekat Siloam. Mungkin orang berpikir bahwa orang yang ditimpa menara itu terjadi karena kesalahan, karena dosa-dosanya. Dosa yang besar, maka kemudian dia mengalami peristiwa tersebut. Yesus katakan tidak. Dosa ya dosa. Bacaan ini hendak mengajak orang-orang tersebut, atau perkataan Yesus pada waktu itu hendak mengajak orang-orang tersebut untuk bertobat, bukan menghakimi. Sebenarnya secara tidak langsung ketika beberapa orang datang kepada Yesus dan menceritakan terkait dengan keberadaan mereka yang harus mengalami musibah dalam hidupnya, secara tidak langsung dia sudah menghakimi. Yesus mengajak mereka, kalau kamu tidak bertobat, maka sama saja bisa mengalami juga hal yang demikian. Yesus mengajak mereka untuk bertobat dan kesempatan bertobat masih ada. Itulah sebabnya dalam perikop selanjutnya Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang sudah 3 tahun ditanam, yang sudah 3 tahun tumbuh, tetapi satu pun tidak mengeluarkan buah. Maka sang pemilik pohon anggur berkata kepada yang merawat pohon anggur itu supaya ditebang karena enggak ada artinya, enggak ada fungsinya. Itulah sebabnya minta supaya orang yang mengurus kebun itu menebang pohon ara. Namun demikian, yang mengurus kebun menyatakan meminta kesempatan 1 tahun lagi dia akan mengelola tanah itu. Dia akan mencangkul supaya pohon ara yang tumbuh itu kemudian berbuah. Dan sang pemilik kebun pohon ara itu memberikan kesempatan. Ini sebenarnya hendak dinyatakan kepada orang-orang yang datang kepada Yesus, masih ada kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu, mereka mestinya menggunakan kesempatan itu untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, kita diingatkan supaya kita tidak menghakimi orang lain, tetapi mau melihat diri kita sendiri. Kita bukan orang sempurna, kita bukan orang baik, kita bukan orang yang lebih baik dari orang lain. Mungkin kita tidak membunuh, iya. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang menyakiti dan melukai hati orang lain, itu juga sebenarnya kita butuh pertobatan. Pertobatan di sini bukan pertobatan secara formalitas, tetapi pertobatan di sini harus dinyatakan dalam sebuah sikap dan kemudian berbuah dalam hal yang baik. Yang semula suka melukai, maka teruslah belajar untuk tidak melukai. Yang semula sering berbohong, teruslah belajar untuk jujur. Yang semula suka ngerasani, teruslah memakai mulut untuk berkata-kata yang baik. Yang semula suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, teruslah belajar untuk
melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita nyatakan pertobatan kita melalui tindakan konkret supaya kesempatan yang masih dianugerahkan kepada kita itu benar-benar dapat kita pakai dengan sebaik-baiknya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk kami mewujudkan pertobatan dalam tingkah laku kami. Kiranya Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus. Saat ini kami membawa pergumulan hidup kami di tengah kehidupan bangsa dan negara. Ada begitu banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan, politik. Ada begitu banyak hal yang memperlihatkan kepada kami bahwa bangsa dan negara ini mengalami berbagai macam masalah. Kami mohon Tuhan terus menopang dan menolong baik pemimpin bangsa dan negara kami, maupun kami semuanya sebagai warga negara, untuk bersama-sama terus berjuang di tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Kesehatan yang dari Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami terus-menerus, supaya kami dapat terus sehat, dan kami dapat melakukan aktivitas yang masih harus kami kerjakan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keberadaan Jemaat Philadelphia, keluarga-keluarga di tengah Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati mereka semuanya, agar mereka dapat terus
melaksanakan tugas panggilan di tengah kehidupan dengan berbagai macam pergumulan yang ada di dalamnya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, penyakit. Dalam proses pemulihan, Tuhan memberkati dan menolong mereka, menguatkan mereka, bahkan memulihkan mereka. Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Bainah Tegotri Raharjo, Ibu Yuli, Ibu Anom, Ibu Widi, kiranya Tuhan memulihkan bagian-bagian tubuhnya yang dirasa sakit, sehingga mereka dapat melihat bagaimana Tuhan terus berkarya atas kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pergumulan mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan juga bahkan dalam berbagai macam persoalan yang harus dihadapi. Tangan kasih Tuhan terus menopang dan membimbing mereka supaya dalam pergumulan yang mereka alami, mereka senantiasa berserah diri kepada Tuhan, walaupun kami sadar itu tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong anak-anak kami untuk senantiasa berserah diri kepadamu. Demikian juga untuk pergumulan kami sebagai keluarga. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan kami, agar melalui pergumulan yang ada kami dikuatkan di dalam iman kami. Kami serahkan sepenuhnya syafaat kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan beban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan menyanyikan PKJ 153 bait pertama dan kedua. Pakailah seluruh hidupmu.
Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas setiap berkat yang telah kami terima hari lepas hari. Tidak pernah berhenti Tuhan, Engkau memberkati kami, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan selalu sediakan untuk kami. Kau tahu Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan itulah Tuhan yang menjadi keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh mempersembahkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan pada kami, biarlah Tuhan persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Kau berkati, Kau sucikan Tuhan dari setiap dosa yang terselip ketika kami mempersembahkannya. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk bisa memakai seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama menggunakan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mewujudkan pertobatan dalam kehidupan ini. Dan kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya di tengah kehidupan kita. Kita bangkit berdiri menyanyikan PKJ 274, bait 1 dan 2. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Hosiana.